Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semangat pagi. Alhamdulillah kita bertemu dalam semester yang kedua dengan materi yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, anak ibu yang non-muslim, doanya menyesuaikan ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, nak, materi kita yang pertama pada semester genap ini adalah awali semester baru dengan kebiasaan baru. Memulai kebiasaan baru untuk semester baru yang lebih maju. Liburan telah berakhir, memasuki masa-masa awal sekolah, terutama di semester genap, memancing niat dan komitmen para peserta didik untuk menjadi lebih baik. Namun, menjadi lebih baik tersebut hanya berupa konsep abstrak yang harus dibuat nyata dengan langkah konkret yang pasti dan jelas. Berikut ini adalah beberapa pilihan kebiasaan baru yang bisa diaplikasikan untuk mengawali semester baru yang lebih baik. Yang pertama, perbaiki catatan. Mencatat adalah metode yang sering digunakan oleh para peserta didik untuk merekam pembelajaran yang ada di kelas, dapat mempelajari lagi ketika akan ujian. Meski sudah banyak guru yang membagikan file presentasi dan materi, catat tetap menjadi metode belajar. Banyak dari peserta didik yang merasakan bahwa ketika materi akan lebih mudah diingat dibandingkan hanya melihat dari layar. Catatan akan tetap relevan meski teknologi terus bergulir. Sebaiknya Anda tetap punya buku catatan untuk materi-materi yang diberikan di kelas. Namun, ada catatan yang justru tidak bisa Anda baca ketika terlalu berlebihan dan bercampur aduk. Nah, ada solusinya. Coba gunakan metode catatan. Metode ini bernama metode Kernel Note System. Metode ini membagi tata letak atau tata letak dari buku catatan menjadi beberapa bagian, yaitu bagian kiri, kanan, dan bawah. Umumnya catatan yang didapatkan di kelas akan dicatat pada bagian kanan, yakni bagian yang paling luas. Bagian kiri dan bawah digunakan untuk membuat kata kunci serta kesimpulan setelah materi selesai. Seperti ini contohnya ya nak. Yang kedua, batasi waktu bermain HP. Ini dia masalah besar ini ya nak ya. Ponsel atau handphone adalah pedang bermata dua bagi hampir semua orang. Ia menawarkan begitu banyak kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh yang menggunakan. Namun nak, konsekuensinya banyak pilihan hiburan dari ponsel secara tidak langsung menarik kita dari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Sayangnya, tidak sedikit orang, terutama peserta didik di konteks ini, yang kurang bisa mengelola waktu mereka.
Ponsel di tangan punya durasi yang lebih lama dibandingkan membaca buku referensi. Mengakses sosial media lebih diutamakan ketimbang mendengarkan guru menjelaskan. Begitu banyak contoh-contoh yang kurang baik dari efek ponsel ini yang membuat Ananda seharusnya punya prioritas yang lebih baik. Yang ketiga, jangan menunda menyelesaikan tugas. Nah, ini juga penyakit yang sangat berbahaya ya nak. Menunda-nunda adalah alasan yang paling banyak menyebabkan masalah di sekolah. Menunda mengerjakan tugas bisa juga menunda Ananda dalam penerimaan lapor. Semisal ya, mungkin bisa jadi kenaikan kelas Ananda juga bisa jadi tertunda. Nauzubillah ya nak, jangan sampai. Ketika Ananda sudah selesai dengan satu hal, segera lanjutkan dengan tugas selanjutnya. Melakukan hal ini terus-menerus akan membuatmu terbiasa dan semakin disiplin. Mulailah untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Apabila mendapatkan tugas, segera mungkin memulai mengerjakan. Bergaul dengan teman-teman atau circle yang rajin juga supaya Ananda juga akan terbawa kebiasaan rajin tersebut. Karena besar sekali nak pengaruh teman terhadap kebiasaan dari kita sehari-hari. Lagi pula, dengan mengerjakan tugas lebih awal, beban pikiran Ananda juga akan lebih cepat berkurang, kan? Keempat, perbanyak membaca materi dan referensi. Ananda memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Apabila sedang kosong, coba isi waktu dengan membaca buku, jurnal, atau artikel-artikel ilmiah yang bermanfaat. Dibanding menghabiskan waktu untuk menonton video dan menggunakan media sosial, membaca akan memberikan lebih banyak konten edukasi dan fakta-fakta menarik. Bagaimana? Apakah Ananda sudah siap memulai kebiasaan baru untuk semester baru ini? Atau masih menunda hingga semester berikutnya? Mulailah perubahan dari sekarang, karena perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya motivasi yang kuat dari diri sendiri. Jangan ragu konsultasikan dengan guru BK-mu ya, karena guru BK mendengarkan dari hati. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.